Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, cek sound. Gimana teman-teman? Suara saya terdengar jelas? Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Yang baru bergabung ada Ibu Arulia, Pak Darsono. Gimana suara saya jelas, Pak? Sesaat lagi kita akan mengenal korik populer ya, biasa setiap hari Rabu. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita mengenal korik populer, biasa nanti saya akan pilihkan atau barangkali ada request dari teman-teman ya. Jadi saya awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Saya coba beberapa irama. Biasa irama Bayati adalah irama paling favorit buat saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi meskipun iramanya sama-sama Bayati, kadang ciri khasnya yang berbeda. Ya, gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, bukan itu. Nanti saya pengen memutarkan Bayati, ciri khasnya Syekh Hani Ar-Rifai. Beliau biasanya pakai irama Hijaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Tapi apakah Syekh Hani Ar-Rifai ini selalu pakai Hijaz? Ya enggak juga. Jadi kadang-kadang ada irama yang favorit, meskipun bisa 7 irama. Tapi kadang ada juga yang bilangnya, saya nggak berirama, saya hanya pokoknya gini saja sudah muncul. Ya iya, kalau orang para syekh dari Arab ya, itu ya iramanya memang begitu, asli irama mereka begitu. Jadi mereka kadang-kadang nggak merasa kalau berirama. Nah, ketika di Indonesia dipelajari irama itu, disebutnya ilmu maqamat, gitu ya. Jadi ketika saya mengatakan, kalau Bayati Kurdi itu biasanya Syekh Misyari, Nahwan Syekh Misyari,
Itu bukan berarti beliau pakai nahawan terus atau bayati terus, enggak juga. Cuman kadang-kadang pakai cuman senengnya gitu ya. Senengnya salah satu irama favorit, ada irama favorit. Kayak saya 7 irama, alhamdulillah bisa gitu ya. Tapi bukan berarti 7 irama dipakai terus, ya enggak, ada favorit. Nah, bagi saya yang paling favorit itu bayati sama nahawan. Itu saya udah favorit banget. Alaihim diperbolehkan wakaf ya Ustadz, boleh. Ya. Boleh, tidak ada larangan. Cuman lebih afdol digabung. Lebih afdol, lebih bagus. Tapi tidak ada larangan ya. Kita harus tahu itu, tidak ada larangan. Wah Ustadz, tapi ada ulama besar bilangnya di situ nggak boleh. Saya juga kata ulama besar. Ada Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi, beliau adalah gurunya para guru di dunia. Ya, bacaannya nyambung sampai Rasulullah. Beliau mengatakan begitu. Karena nafas tidak kuat. Iya. Masalahnya nafas ya. Jadi jangan dipaksakan, dan itu nggak ada larangan, sama sekali nggak ada larangan. Kalau ada yang melarang, saya nggak setuju. Alasannya apa gitu kan? Memang lebih afdolnya digabung gitu. Tapi rata-rata kendalanya di nafas. Saya yang biasa belajar nafas aja, belajar olah vokal, di situ lebih enak berhenti ya. Gitu ya. Lebih enak gitu. Karena ya tetap aja meskipun nafasnya panjang, misalnya meskipun nafasnya mungkin kata orang-orang nafasnya panjang, tapi kalau bagi saya ya nyari nyamannya aja. Tapi memang lebih afdol digabung. Atau bisa disiasati gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau guru saya kadang di situ berhentinya. Nanti diulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi itu bukan wajib ya. Gitu, bukan wajib. Oh ya Ustadz, biar saya lebih fokus wakaf di situ, nggak apa-apa ya, nggak usah bimbang. Ini yang bilang Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi, gurunya Syekh Misyari Rasyid. Beliau sanad tertinggi di dunia saat ini, yang jalur Mesir ya. Nah, saya belum lama ketemu dengan beliau. Ada videonya ya. Ya gitu. Jadi gurunya Syekh Misyari Rasyid itu untuk bacaan itu Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi. Saat ini sanad tertinggi beliau itu. Ketua ilmu qiraat tingkat dunia dari Mesir ya. Nah, beliau aja bilang gitu kan. Ya saya lebih percaya beliau ya daripada ustadz-ustadz yang mengatakan nggak boleh, dosa apaan. Masa baca Quran dosa? Ingat ya kata-kata Imam Ibnu Jazari, tidak ada halal dan haram secara syar'i mengenai wakaf wal ibtida. Jadi kalaupun berhenti nggak pada wakaf ya, itu nggak masalah, nggak terus kita dihukumi dosa sampai dosanya kayak makan daging babi. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Jadi nggak usah ragu ya masalah wakaf wal ibtida. Ya tentu kita harus belajar. Ya harus belajar tentang wakaf wal ibtida. Tapi jangan sampai kita menghakimi orang lain gara-gara berhenti di situ seolah-olah melakukan kesalahan besar. Enggak masalah itu. Ya, sama-sama Pak Rama FC. Saya pengen menunjukkan, mudah-mudahan masih ada ya, Syahani Arifai ketika membaca surat Al-Fajr. Kebetulan beliau saat itu menjadi imam sholat ya. Kalau dari suaranya, memang yang terdengar hanya suaranya,
Tapi videonya nggak ada ya, saya belum menemukan. Kita simak dulu, kita cek ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Keren ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya rindu nih bacaan beliau, irama beliau. Irama Hijaz bukan ya. Memang ciri khas Syekh Hani Arifah ini Hijaz. Tapi beliau kali ini membaca dengan irama Bayati. Tapi kok didengerin sedih Ustadz, bukankah Bayati itu sahdu dan ini? Apa namanya? Sahdu dan apa? Sahdu dan merdu, apa indah ya? Indah syahdu ya. Ya tidak semuanya, tergantung pembawaannya. Karena 7 irama itu bisa dibawakan dengan nuansa sedih. Bahkan kalau kata guru saya, kalau baca Quran itu upayakan sampai nangis. Meskipun nangisnya dibuat-buat katanya. Ya, meskipun nangisnya dibuat-buat. Kenapa? Ya karena malaikat nggak tahu kita nangis beneran atau enggak. Nah makanya 7 irama ini semuanya bisa dibawa ke nuansa sedih. Itu bedanya dengan irama-irama yang lain. Ya, dengan irama-irama yang lain. 7 irama maqamat itu bisa dibawa ke sedih ya. Ustadz bisa saja. Ya kalau bisa nangis ya. Gitu, bawa bawang merah juga nggak apa-apa. Tapi saya terus terang belum bisa ya baca Quran nangis beneran gitu. Ya maksudnya pernah ya saat-saat tertentu. Tapi kadang-kadang nangisnya bukan karena baca Quran, karena lagi galau gitu ya. Lagi galau terus baca Quran itu biasanya nangis. Tapi ada yang benar-benar lembut hatinya, kayak beliau ini Syekh Hani Arifah itu nangis kalau baca Quran. Kalau pinjam duit pura-pura pura-pura nangis, sekarang ditolak. Aduh, kemana aja ini. Nah gitu ya. Ada yang nangis-nangis gitu ya. Kalau saya amati, Syekh Hani Arifah ini selalu menangis. Beliau kalau baca Quran. Kalau Syekh Misyari sesekali lah. Kalau saya jarang. Makmumnya yang pada nangis. Nah biasanya imam itu kadang GR ya. Nggak tahu cuman saya, nggak tahu orang lain juga sama. Ketika makmumnya pada gitu ya. Wah menyentuh kayaknya gitu. Sayanya sendiri belum bisa nangis. Pas saya lihat ternyata lagi pada flu. Pas sudah salam gitu kan. Oh ternyata ingsrek-ingsrek itu karena flu, bukan karena nangis. Karena memang feel-nya beda ketika kita jadi imam, kemudian makmum pada nangis. Dan itu saya pernah merasakan itu di Masjid Al-Latif Bandung. Masjid pemuda ya, pemuda hijrah ya waktu itu. Saya jadi imam Qiyamul Lail. Itu baru surat surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Baru 3 ayat tuh langsung pada nangis tuh. Anak-anak muda, sayanya malah nggak nangis. Gitu. Tapi memang saya lebih banyak sholat sendiri akhir-akhir ini Ustadz. Apakah saya diharuskan ke masjid berjamaah?
sebisa mungkin berjamaah ya kalau untuk laki-laki. Kemarin saya ada kata-kata tuh dari anak muda tuh ngomong katanya, sholat tuh di masjid gitu, kalau di rumah ngapain bikin masjid. Simpel banget ya dia ngomongnya gitu. Kalau sholatnya tetap di rumah ngapain bikin masjid katanya. Bagus juga ya, iya juga ya. Tapi ya saya juga seimbang lah, kadang di masjid, kadang di rumah karena kesibukan gitu ya. Karena kesibukan. Ya, kita lanjut ya, kita simak nih surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى